Malam itu, udara di stasiun Manggarai terasa berat, seolah menahan sesuatu yang tak ingin dilepaskan. Lampu-lampu peron berkedip pelan, bayangannya memanjang di lantai yang basah karena gerimis. Reno, mahasiswa tingkat akhir yang baru saja pulang lembur dari kampus, berdiri sambil menguap kecil. Punggungnya pegal dan mata terasa panas karena kurang tidur. Ia hanya ingin cepat sampai kos, tidur, lalu besok mengerjakan laporan lagi. Waktu sudah menunjukkan pukul 23.45. Biasanya, jam segitu stasiun sudah mulai sepi. Hanya tersisa beberapa petugas kebersihan yang menyapu lantai dan 1-2 orang yang tampak menunggu. Reno menatap papan elektronik di atasnya, memastikan jadwal terakhir. Papan itu menunjukkan tulisan merah. Kereta terakhir pukul 23.30 telah berangkat. Ia menghela napas kesal. Loh, katanya tadi ada jam 12, gumamnya pelan. Petugas yang lewat menoleh sebentar, lalu berkata tanpa berhenti berjalan, "Mas, udah nggak ada kereta lagi. Kalau nggak mau nginep di sini, mending naik ojek aja." Reno hanya mengangguk, meski ia tahu ongkos ojek malam-malam bisa bikin dompetnya menjerit. Ia memilih menunggu sebentar lagi, siapa tahu ada tambahan jadwal mendadak. Lagi pula, ia sering dengar gosip kalau kadang ada kereta tambahan khusus pekerja malam. Beberapa menit berlalu, udara makin dingin, dan suara gerimis terdengar jelas menetes di atap stasiun. Reno duduk di bangku besi dekat peron 3. Ia membuka ponselnya, tapi sinyal hilang begitu saja. Layar hanya menampilkan tulisan "No Service". Iat mencoba tertawa kecil. "Dasar operator murahan," katanya. Lalu tiba-tiba papan jadwal di atasnya bergetar pelan, seperti mengalami gangguan listrik. Lampunya padam, kemudian menyala lagi. Kali ini menampilkan tulisan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kereta 0000, tujuan akhir. Reno tertegun. Ia mengerjap mata memastikan matanya tidak salah lihat. Tulisan itu jelas dan stabil, bukan gangguan. "Aneh banget," gumamnya. Ia menoleh ke arah petugas, tapi peron sudah kosong. Tidak ada siapapun di sana. Tepat saat jarum jam menunjukkan pukul 12:01, terdengar suara deru roda besi dari kejauhan. Suara itu semakin keras, padahal tidak ada pengumuman kereta masuk stasiun. Angin dingin berhembus kencang, membuat jaket Reno berkibar. Ia berdiri, menatap arah datangnya suara itu. Dari kabut tipis di ujung rel muncul cahaya kuning kusam. Perlahan-lahan, sebuah kereta tua meluncur masuk ke peron. Tidak ada suara peluit, tidak ada penjaga, tidak ada keramaian seperti biasanya. Hanya kereta yang berhenti perlahan, diselimuti kabut tipis yang merayap dari bawah roda. Catnya kusam, sebagian mengelupas, dan jendelanya buram seperti kaca yang belum pernah dibersihkan bertahun-tahun. Di bagian depan, papan nama kereta tidak menampilkan jurusan, hanya huruf yang pudar, KA 60. Reno menelan ludah. Ia menatap sekitar, tapi stasiun benar-benar kosong. "Apa ini kereta tambahan?" tanyanya dalam hati. Walau ragu, langkahnya justru maju. Pintu gerbong terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. Aroma besi karat bercampur bau lembab menyergap hidungnya. Di dalam, lampu-lampu redup berkedip tak beraturan. Suasana hening sekali. Hanya terdengar dengung listrik dari lampu dan gemertak khayal yang pelan. Reno melihat ada beberapa orang duduk di kursi, tapi mereka semua diam. Tak satu pun menatapnya. Ada ibu-ibu berkerudung abu-abu, pria parubaya mengenakan jas lusuh, dan anak kecil yang menunduk sambil memeluk boneka. Tidak ada suara, bahkan napas mereka pun seperti tak terdengar. Reno melangkah pelan. "Permisi, ini ke arah Depok kan?" tanyanya sopan. Tidak ada yang menjawab. Mereka tetap diam, seperti patung. Reno merasa tidak enak, tapi karena pintu sudah mulai menutup otomatis, ia buru-buru duduk di bangku paling dekat. Begitu kereta mulai bergerak,
Tubuhnya tersentak sedikit. Ia melihat keluar jendela, berharap melihat gedung-gedung Jakarta yang biasa ia lewati. Tapi pemandangannya justru berbeda. Gelap, berkabut, dan penuh pohon besar. Tidak ada lampu jalan, tidak ada permukiman, hanya kegelapan pekat. Perlahan-lahan, rasa aneh mulai muncul. Kereta ini berjalan dengan kecepatan konstan, tapi tidak melewati satupun stasiun berikutnya. Reno melirik jam tangannya. Sudah 00.15. Biasanya dalam 15 menit, ia sudah sampai di Tebet atau Cawan. Tapi kali ini, pemandangan tetap sama, gelap dan kabut. Ia mencoba melihat ke depan, ke arah pintu antar gerbong, berharap bisa melihat kondektur atau petugas. Tapi kaca pintu itu hanya memantulkan bayangan samar wajahnya sendiri. Ia berdiri, melangkah ke depan, dan mengetuk kaca. Tidak ada reaksi. Lampu di atas kepalanya tiba-tiba berkedip cepat, lalu mati sejenak. Saat menyala lagi, kursi tempat ibu-ibu berkerudung tadi duduk sudah kosong. Jantung Reno berdetak cepat. Ia menoleh ke sisi kanan. Pria parubahnya juga hilang. Hanya tersisa anak kecil dengan boneka di ujung gerbong. Anak itu menatap ke arah Reno dengan mata lebar, lalu tersenyum pelan. Senyumnya datar, tanpa ekspresi bahagia sedikit pun. Reno bergidik dan kembali duduk. Ia menggenggam ponselnya, berharap bisa menelpon seseorang, tapi layarnya kembali menunjukkan no service. Kereta terus melaju tanpa henti. Suara roda besi terdengar seperti nyanyian ritmis yang aneh. Dari kejauhan, terdengar seperti bisikan. Ia menutup telinga, tapi suara itu makin jelas, seperti orang berbisik di dekatnya. Ia memicingkan mata, menoleh ke belakang, tapi semua kursi kini kosong. Angin dingin tiba-tiba berhembus dari arah depan gerbong. Pintu antar ruang terbuka perlahan, meski tidak ada yang menyentuhnya. Dari celah pintu, Reno melihat kabin depan kereta kosong. Tidak ada masinis, tidak ada alat pengendali, hanya tuas yang bergerak sendiri. Ia melangkah mundur dengan napas tersengal. Ini apa-apaan? Katanya gemetar. Dari speaker di langit-langit, terdengar suara para wanita. Selamat datang penumpang baru. Perjalanan menuju akhir segera dimulai. Reno membeku. Matanya membulat, tangan dingin seperti es. Ia menatap ke jendela, dan di sana, di pantulan kaca, terlihat sosok ibu-ibu berkerudung yang tadi hilang, berdiri tepat di belakangnya, menatap tanpa mata. Kereta terus melaju ke dalam kegelapan, membawa Reno perjalanan yang tidak pernah ada di jadwal resmi manapun. Ia baru sadar, kereta itu bukan sekedar transportasi malam. Itu adalah perjalanan menuju dunia lain. Dan malam itu, tanpa sadar, ia sudah membeli tiket menuju akhir. Reno masih duduk kaku di bangkunya. Kereta melaju tanpa suara yang wajar. Hanya deru roda besi yang terdengar berat dan panjang, seperti menyeret sesuatu di sepanjang rel. Udara di dalam gerbong semakin dingin. Napasnya tampak seperti uap tipis setiap kali ia menghembuskan udara. Ia menatap keluar jendela, berharap melihat gedung, jalan, atau cahaya lampu kota. Tapi yang terlihat justru kabut tebal dan bayangan pepohonan tinggi yang tak henti-hentinya lewat. Tidak mungkin, pikirnya. Jalur menuju Depok tidak melewati hutan seperti ini. Lampu di langit-langit terus berkedip. Kadang terang, lalu meredup lagi. Di sela-sela cahaya redup itu, ia merasa melihat sesuatu di luar jendela. Bayangan orang berjalan di antara pepohonan. Tapi tubuh mereka seperti kabur, tak punya bentuk jelas. Reno menatap lebih lama, berusaha memastikan apa yang ia lihat. Dan di saat itulah, seorang ibu tua di kursi depan tiba-tiba bersuara tanpa menoleh. Kita sudah di perjalanan yang sama, Nak. Jangan berdiri. Suara itu pelan tapi tegas, serak seperti keluar dari tenggorokan kering. Reno terlonjak.
Ia menatap punggung perempuan itu, tapi tubuhnya diam, tidak bergerak sama sekali. Rambutnya panjang beruban, sebagian terurai menutupi bahu. Reno tidak tahu apa maksudnya. Ia ingin bertanya, tapi lidahnya terasa keluh. Kereta terus melaju, makin cepat. Suara gesekan besi membuat seluruh badan gerbong bergetar halus. Reno mulai panik. Ia berdiri, mencoba menyeimbangkan tubuhnya, lalu berjalan ke arah depan, menuju pintu antar gerbong. Pegangan dingin di tangannya terasa seperti logam es. Ia menarik gagang pintu itu, tapi tidak bergerak sama sekali. Terkunci rapat. Ia mendorongnya keras-keras, namun tetap tidak terbuka. Ia menempelkan wajah ke kaca kecil di pintu itu. Di baliknya, kabin masinis terlihat kosong. Tidak ada orang, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya lampu merah kecil di panel kendali yang menyala berkedip. Tuas kendali kereta bergerak sendiri, perlahan seperti dioperasikan oleh tangan tak terlihat. Reno menelan ludah. "Ini nggak mungkin," bisiknya pelan. Ketika ia memalingkan wajah dari kaca, pemandangan di dalam gerbong berubah. Kursi di depannya kini kosong semua. Tidak ada ibu tua, tidak ada anak kecil, tidak ada siapapun. Hanya dia seorang diri. Ia memutar tubuhnya pelan, mencoba mencari tahu kemana semua orang itu pergi. Tapi kemudian ia melihat sesuatu di kaca jendela. Bayangan wajah. Banyak sekali. Wajah-wajah pucat itu menempel di kaca jendela dari luar, menatap ke dalam dengan mata kosong. Ada yang laki-laki, perempuan, bahkan anak kecil. Sebagian wajah seperti terbakar, sebagian lagi penuh darah. Ada yang hanya terlihat setengah, seolah tubuhnya tertinggal di tempat lain. Reno terdiam membeku, tidak bisa bergerak. Salah satu wajah itu perlahan menempel tepat di depannya. Seorang pria muda, matanya bolong, tapi bibirnya bergerak seolah berbisik sesuatu. Reno mundur dengan tubuh gemetar. Wajah itu menembus kaca lalu menghilang dalam kabut. Ia duduk lagi dengan tubuh lemas. Tangannya menggenggam erat tas yang ada di pangkuannya. Ia mencoba mengatur napas. "Tenang, Ren. Ini cuma mimpi. Pasti mimpi." Tapi tubuhnya terasa nyata. Dingin yang menggigit, suara roda besi dan getaran lantai, semuanya terasa sungguh ada. Lalu dari ujung gerbong terdengar suara langkah. Pelan, tapi jelas. Seperti seseorang berjalan di antara kursi mendekat ke arahnya. Reno menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Tapi langkah itu terus terdengar, makin dekat. Ia memicingkan mata, dan di bawah cahaya lampu redup itu, ia melihat bayangan panjang bergerak ke arahnya, tapi tidak ada tubuh yang menimbulkan bayangan itu. "Siapa di sana?" teriaknya. Suaranya pecah. Tidak ada jawaban. Hanya bunyi pintu antar gerbong yang bergetar pelan, seperti ada yang mencoba membukanya dari sisi lain. Reno berdiri lagi, mendekat ke pintu. Ia mencoba mengintip lewat kaca kecil itu, tapi kali ini tidak kosong. Ada sesuatu di sana. Siluet hitam tinggi berdiri tegak di kabin depan. Bayangan itu tidak punya bentuk jelas, tapi kepalanya seperti miring ke samping, tidak sejajar dengan lehernya. Lampu di langit-langit berkelip cepat, sekali terang, sekali gelap. Dan di antara kelipan itu, Reno sempat melihat wajah ibu tua tadi muncul di kursi depan lagi, menghadap ke arahnya. Tapi kali ini matanya kosong, kulitnya pucat, dan mulutnya terbuka lebar seolah jerit tanpa suara. Reno menjerit panik, lalu berlari ke arah pintu belakang. Ia menarik tuas darurat, tapi tuas itu patah begitu saja di tangannya. Kereta tidak melambat, malah terasa makin cepat. Hembusan angin dari jendela retak menampar wajahnya. Ia memegang kaca itu, mencoba memecahkannya, tapi tangannya terpental. Lalu suara itu datang lagi. Bukan langkah, bukan bisikan, melainkan nyanyian. Suara lirih dari pengeras suara di langit-langit, seperti suara anak kecil menyanyikan lagu daerah dengan nada terbalik. Kata-katanya tidak jelas, tapi terdengar menyeramkan, seperti doa yang dibalikan. Reno menutup telinga, tapi suara itu justru terdengar di dalam kepalanya. Tiba-tiba, semua lampu mati. Gelap total. Kereta tetap berjalan, tapi tanpa cahaya. Reno meraba-raba bangku untuk mencari tempat duduk. Saat tangannya menyentuh sesuatu, ia sadar itu bukan kursi, melainkan tangan dingin seseorang. Ia tersentak dan mundur, lalu lampu menyala lagi dengan cahaya kuning pucat.
Gerbong kembali penuh. Semua penumpang sudah duduk di tempatnya masing-masing seperti semula, tapi kini wajah mereka kaku, pucat, dan matanya menatap lurus ke depan. Tidak ada satupun yang berkedip. Reno berdiri di tengah gerbong, menatap mereka satu persatu. Tidak ada napas, tidak ada gerakan. Kemudian ibu tua tadi perlahan menoleh ke arahnya. Senyum kaku muncul di wajahnya dan suaranya terdengar jelas, kali ini dengan nada datar tanpa emosi. Kita sudah di perjalanan yang sama, Nak. Duduklah, jangan coba keluar. Reno tak mampu berbicara. Tubuhnya gemetar hebat. Ia hanya bisa menatap keluar jendela, di mana kini tampak pemandangan yang lebih aneh lagi. Rel bercabang menjadi puluhan arah, tapi semuanya menuju satu tempat. Sebuah stasiun gelap di tengah hutan, dengan papan nama yang samar-samar tertulis, Manggarai Lama. Kereta terus melaju ke arah sana, dan Reno tahu, apapun yang menunggunya di ujung rel itu, bukan lagi dunia manusia. Kereta terus melaju tanpa arah. Dari balik kaca, hutan yang tadinya berkabut kini berubah menjadi bayangan kota tua yang asing. Gedung-gedung reyot dengan tulisan usang melintas cepat seperti Jakarta di masa lalu. Reno memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri, tapi suara gesekan roda di rel terdengar seperti jeritan besi yang menusuk kepala. Udara di dalam gerbong semakin dingin. Ia memperhatikan satu persatu penumpang di sekitarnya, mencoba mencari siapapun yang masih normal. Di kursi sebelah kanan, seorang anak laki-laki berseragam sekolah dasar duduk diam. Seragam putihnya menguning, celananya sobek di lutut, dan rambutnya klimis seperti gaya anak-anak tahun 80-an. Di pangkuannya ada buku tulis dengan tulisan ejaan lama. Reno memperhatikan dengan seksama. Di halaman buku itu ada catatan tanggal 12 Oktober 1987. Dua baris di belakang anak itu duduk dua pria berseragam tentara. Wajah mereka tegas, tapi kulitnya pucat seperti tak pernah kena matahari. Di lengan baju mereka, logo ABRI lama masih menempel. Reno menelan ludah. Ia baru sadar baju-baju itu bukan hanya tua, mereka terlihat asalnya dari masa yang benar-benar berbeda. Lalu, di pojok gerbong, seorang perempuan muda duduk dengan kepala menunduk. Rambutnya panjang, kusut, dan ada noda darah di pelipisnya. Luka di kepalanya masih terbuka, tapi ia tidak terlihat kesakitan. Ia hanya menatap kosong ke arah jendela. Reno memberanikan diri untuk berbicara. "Permisi, Bu. Ini kereta jurusan Depok, kan?" Suaranya bergetar. Perempuan itu pelan-pelan menoleh, matanya merah seperti menahan tangis. "Depok?" gumamnya lirih. "Kereta ini sudah tidak menuju kemanapun." Suara logam mendesing dari depan gerbong, seperti sesuatu menghantam dinding keras. Semua lampu padam seketika. Dalam gelap, Reno mendengar deru napas banyak orang, seperti sedang menahan tangis. Lalu, brak! Suara benturan keras membuat seluruh gerbong berguncang hebat. Tubuh Reno terlempar ke lantai. Ia mencoba berdiri, tapi kepalanya pusing. Saat lampu kembali menyala, ia menatap ke sekeliling dan hampir menjerit. Semua penumpang kini duduk dalam posisi aneh. Badan miring, kepala menunduk, tangan terkulai, seperti mayat. Anak kecil di kursi depan kini bersimbah darah di dadanya. Dua tentara itu menunduk dengan kepala pecah, dan perempuan muda di pojok menatap lurus ke arah Reno dengan darah menetes dari mulutnya. "Apa yang terjadi?" bisik Reno ketakutan. Perempuan itu perlahan berdiri, langkahnya pelan namun berat. "Kau tidak tahu?" Suaranya kini berubah datar seperti gema dari kejauhan. "Kereta ini sudah pernah tabrakan. Kami semua sudah mati."
Reno mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap pintu antar gerbong, berharap bisa keluar. Tapi pintu itu tetap terkunci. Ia memukul-mukul kaca, berteriak minta tolong. Tak ada yang mendengar. Suara anak kecil tiba-tiba terdengar dari kursi depan. "Mas, jangan takut. Nanti kalau takut kamu juga ikut kami," katanya dengan suara datar. Reno menatap anak itu, dan di detik berikutnya, tubuh bocah itu perlahan lenyap seperti kabut yang terurai. Seketika, bayangan kecelakaan muncul di depan mata Reno. Ia melihat kereta tua yang sama, remnya blong, melaju terlalu cepat menuju stasiun Manggarai. Suara teriakan penumpang bercampur dengan dentuman keras saat kereta menghantam kereta lain di jalur depan. Asap, api, dan jeritan memenuhi udara. Lalu semuanya gelap. Reno menjerit kecil dan menutup telinga. Gambar itu terlalu nyata. Ia merasa seperti menyaksikan masa lalu yang berulang di hadapannya. "Tidak mungkin, ini cuma mimpi," katanya sambil terisat. Tiba-tiba, seseorang duduk di kursi sebelahnya. Reno menoleh cepat. Itu salah satu pria berseragam tentara yang tadi sudah mati. Wajahnya kini tampak lebih hidup meskipun kulitnya pucat kebiruan. "Masih belum sadar juga," katanya dengan nada datar. "Kereta ini hanya menjemput yang tersesat di malam hari." "Apa maksudnya?" tanya Reno gemetar. Tentara itu menatap lurus ke depan. "Kau beli tiket jam 12 malam, bukan? Tidak ada jadwal itu di dunia orang hidup." Reno membeku. Semua kata-kata petugas stasiun sebelumnya terlintas di kepalanya. Ia ingat dengan jelas peringatan, tapi mengabaikannya. Ia menatap tiket yang masih tergenggam di tangannya. Tulisan di sana perlahan berubah dari Depok menjadi tujuan akhir. Perlahan, suasana dalam gerbong kembali tenang. Lampu menyala lembut, tapi nuansa mencekam tak hilang. Semua penumpang kini menatap Reno bersamaan, tanpa ekspresi. Udara terasa berat, seperti ada beban besar di dada. Reno berusaha menahan air mata. "Aku cuma mau pulang. Aku gak mau ikut kalian," katanya pelan. Perempuan dengan luka di kepala mendekat, wajahnya kini terlihat penuh belas kasihan. "Semua penumpang di kereta ini juga bilang begitu, Nak. Tapi kereta ini tidak pernah membawa siapapun pulang." Reno menunduk, napasnya semakin cepat. Ia tahu malam itu bukan sekedar perjalanan pulang. Ia telah naik ke dalam perjalanan terakhir menuju tempat yang tidak akan bisa ia tinggalkan. Kereta terus melaju di tengah kabut, meninggalkan Jakarta yang semakin hilang dari pandangan. Tidak ada suara peluit, tidak ada perhentian, hanya gema besi dan tangisan samar yang menyertai setiap roda yang berputar. Dan di kursi paling belakang, Reno duduk membeku, memeluk tiketnya yang kini basah oleh darah. Tanpa sadar, ia sudah menjadi bagian dari penumpang yang hilang bersama kereta arwah stasiun Manggarai. Reno menelusuri lorong antar gerbong dengan langkah gemetar. Setiap kali ia melangkah, lampu di atas kepalanya berkedip, seperti mengiringi ketakutannya. Suara roda besi di rel makin pelan, tapi entah kenapa ia merasa kereta justru bergerak semakin cepat. Bau besi karatan dan asap tipis memenuhi udara. Ia tidak tahu apa yang mendorongnya maju, tapi naluri mengatakan satu hal: cari kabin masinis, mungkin di sana ada jalan keluar. Ia memutar kenop pintu antar gerbong dan kali ini tidak terkunci. Reno menahan napas, lalu mendorongnya perlahan. Pintu berderit pelan, membuka jalan menuju ruang kabin depan yang gelap gulita. Di balik bayangan samar, terlihat sosok berdiri diam, mengenakan seragam petugas kereta berwarna coklat tua. "Permisi, masinis," suara Reno nyaris tak terdengar. Sosok itu perlahan menoleh. Cahaya redup dari lampu atas memantul ke wajahnya, dan Reno langsung mundur ketakutan.
Leher sosok itu robek dari sisi kanan sampai bahu, seperti bekas luka parah. Tidak ada kepala yang sempurna, hanya sisa kulit dan daging kering yang meneteskan darah hitam ke seragam lusuhnya. Tapi anehnya, sosok itu masih bisa berbicara. "Tenang, Nak. Aku bukan yang kau kira." Suaranya berat dan dalam keluar dari rongga leher yang terbuka. Reno menundur sampai punggungnya menempel ke pintu. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara gemetar. Sosok itu mengambil posisi lebih dekat. Dari jarak itu, Reno bisa melihat nemtek di dada kiri seragamnya bertuliskan Harun. "Aku Harun, masinis kereta ini dulu." Ia menatap Reno dengan lubang mata yang kosong. Kereta ini seharusnya berhenti untuk selamanya, tapi ada yang membangunkannya setiap kali ada manusia tersesat di rel tengah malam. Reno menatapnya dengan bingung. "Maksudnya? Aku cuma mau pulang. Aku naik kereta jam 12 karena jadwal itu muncul di papan." Harun menghela napas panjang. Bunyinya seperti desisan angin. "Jadwal itu bukan untuk manusia hidup, Nak. Itu untuk kami yang sudah pergi." Reno menggelengkan kuat-kuat. "Tidak, aku masih hidup. Aku bisa turun sekarang." Ia menelari ke jendela kabin dan mencoba memecahkannya dengan siku, tapi kaca itu sekeras baja. Di luar, bukan kota yang ia kenal, melainkan jalur rel di tengah kabut pekat yang seolah tak berujung. "Kereta ini tak bisa berhenti di waktu yang hidup, Nak. Kau sudah menyeberangi batas itu sejak pertama kali melangkah ke peron kosong Manggarai." Reno menatap dia dengan mata penuh air mata. "Lalu, aku harus bagaimana?" Masinis tanpa hel itu berjalan pelan ke arah tuas kendali. Ia memegangnya dengan tangan gemetar, sementara dari luka di lehernya keluar darah kering seperti lumpur hitam. "Setiap penumpang yang hidup masih bisa memilih. Tetap di sini dan menjadi bagian dari kami, atau melawan arus waktu dengan harga yang sangat mahal." Reno terdiam. "Harga?" Harun menoleh perlahan, senyumnya getir. "Yang melawan arus tidak selalu bisa kembali utuh." Tiba-tiba suara teriakan terdengar dari gerbong belakang. Suara tangisan, jeritan, dan benturan keras bercampur menjadi satu. Reno spontan menoleh ke arah suara itu, tapi begitu kembali menatap ke depan, Harun sudah hilang. Hanya darah yang menetes di lantai membentuk jejak menuju pintu kabin keluar. "Pak Harun?" panggil Reno panik. Tak ada jawaban. Ia mengikuti jejak darah itu dan pintu tiba-tiba terbuka sendiri. Udara dingin menerpa wajahnya. Di luar pintu bukan rel, melainkan hamparan kabut tebal dan cahaya samar seperti dunia lain. Dari kejauhan, Reno melihat sosok Harun berdiri di ujung rel, tapi kali ini tanpa kepala sama sekali. Tangan sosok itu mengarah ke depan, seolah memintanya ikut. "Kesini, Nak, kalau ingin hidup." Suara itu bergema langsung di kepala Reno, meskipun sosok Harun tidak punya mulut untuk bicara. Reno melangkah pelan, tangannya gemetar. Tapi setiap langkah terasa berat, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Tiba-tiba tangan-tangan dingin muncul dari bawah lantai gerbong, meraih kakinya. Tangan itu milik penumpang yang tadi mati di gerbong sebelumnya. Anak kecil, perempuan muda, 2 tentara. Wajah mereka sekarang hancur, matanya hitam pekat. "Jangan pergi," bisik mereka bersamaan. "Tinggal di sini bersama kami." Reno berteriak berusaha menendang tangan-tangan itu. "Lepas, aku bukan milik kalian." Ia menoleh ke arah luar, ke sosok Harun yang masih berdiri di ujung rel. "Pak, tolong aku." Untuk pertama kalinya, Harun menunduk dalam seperti menyesal. "Kau tak seharusnya naik, Nak. Tapi kalau hatimu masih kuat, lompatlah sekarang." Reno tak sempat berpikir. Ia menutup mata dan menerjang keluar dari pintu gerbong, menembus kabut tebal. Tubuhnya seperti melayang di udara. Ia mendengar suara jeritan panjang di belakang, jeritan dari penumpang-penumpang yang mencoba menariknya kembali. Tubuhnya jatuh keras ke sesuatu yang dingin. Saat membuka mata, Reno mendapati dirinya terbaring di antara semak di pinggir rel. Di kejauhan, terdengar suara peluit kereta yang memekakkan telinga. Tapi ketika ia menatap ke arah rel, tidak ada apa-apa di sana.
Ia berdiri perlahan menatap sekeliling. Udara pagi mulai terasa, samar-samar terdengar azan subuh dari kejauhan. Reno gemetar menatap tangannya, masih menggenggam tiket yang sudah berubah warna menjadi hitam, dengan tulisan samar, "Kereta terakhir, tujuan akhir." Ia menatap jalur rel yang sepi itu lama, sebelum akhirnya menangis keras. Entah bagaimana, ia tahu satu hal, meski berhasil keluar, sebagian dirinya telah tertinggal di dalam kereta itu. Dan entah kapan, kereta terakhir dari stasiun Manggarai akan datang lagi, mencari penumpang berikutnya yang tersesat di tengah malam. Reno membuka matanya perlahan. Tubuhnya masih gemetar hebat. Ia tidak ingat kapan tepatnya kereta berhenti. Tapi ketika ia menoleh ke jendela, pemandangan di luar tidak seperti tempat manapun yang pernah ia lihat. Stasiun itu diselimuti kabut tebal berwarna abu-abu. Lampu-lampu gantung tua bergoyang pelan, menimbulkan bunyi krik, krik, seperti napas panjang dari sesuatu yang hidup. Ia menatap papan nama stasiun yang sudah berkarat. Tulisan di sana samar dan hampir pudar, tapi masih bisa terbaca. Manggarai Lama. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu nama itu, tapi yang ia lihat bukanlah Manggarai yang ia kenal. Reno berdiri pelan, membuka pintu gerbong yang kini terasa dingin seperti besi makam. Ia turun ke peron yang penuh debu dan kabut. Bau tanah basah bercampur karat menusuk hidungnya. Dari arah lain, samar-samar terdengar suara langkah kaki banyak orang. Ia menoleh dan membeku. Ratusan penumpang berdiri di peron yang panjang itu. Mereka semua diam, menunduk tanpa suara. Wajah mereka abu-abu seperti debu. Matanya kosong. Tak ada satupun yang bernapas. Sebagian mengenakan pakaian zaman dulu, kebaya, seragam tentara lama, jas kerja, dan bahkan seragam sekolah lusuh. Suara lirih dari pengeras suara stasiun tiba-tiba terdengar. Serak dan tua seperti berasal dari masa lalu. Penumpang tujuan akhir, silahkan menundu giliran. Reno menelan ludah. Giliran untuk apa? Gumamnya lirih. Tak ada yang menjawab. Ia berjalan di antara penumpang-penumpang itu. Setiap langkah terdengar jelas di tengah keheningan. Wajah mereka tetap tidak bergerak. Beberapa bahkan tampak seperti membeku selamanya. Di sudut peron ada seorang ibu yang memeluk anak kecil. Tubuh mereka tidak bergerak sama sekali, seperti patung. Tapi ketika Reno mendekat, anak kecil itu membuka mata perlahan. "Mas, sudah lama nunggu ya?" Suaranya pelan, tapi entah kenapa membuat bulu kuduk Reno berdiri. Reno terpaku. "Tunggu apa?" "Kereta berikutnya," jawab anak itu datar, "yang akan membawa kita pulang." Reno menatap sekeliling. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya kabut tebal dan papan jadwal tua yang berderit pelan. Tapi ketika ia mendekat, papan itu hidup sendiri. Tulisan-tulisan muncul dengan tinta hitam yang menetes seperti darah. Kereta tujuan akhir, waktu kedatangan tidak diketahui. Hatinya mulai panas oleh rasa takut dan marah. "Aku bukan bagian dari kalian, aku masih hidup, aku cuma tersesat," teriaknya keras. Beberapa penumpang di sekitar mulai menoleh ke arahnya. 100 pasang mata abu-abu menatap Reno bersamaan. Matanya kosong, tapi pandangan itu menusuk seperti pisau. Perlahan mereka mulai berbisik dalam nada yang sama. "Tidak ada yang hidup di sini. Tidak ada yang pulang dari sini." Reno menutup telinga, tapi suara itu justru semakin keras seakan muncul dari dalam kepalanya sendiri. Ia berlari menuju pintu keluar stasiun, berharap bisa menemukan jalan keluar. Tapi begitu sampai di ujung peron, langkahnya berhenti mendadak. Di depannya hanya ada jurang hitam tak berdasar.
Di bawahnya rel-rel patah seperti tulang dan kabut mengalir seperti ombak laut. Reno berbalik cepat, tapi kereta yang tadi ia tumpangi sudah tidak ada. Hanya ada jejak roda berkarat di rel yang hangus. Tidak mungkin, barusan aku masih di dalamnya, gumamnya. Suara langkah pelan terdengar dari arah belakang. Reno menoleh dan dari balik kabut muncul sosok petugas stasiun. Seragamnya sama seperti petugas KAI, tapi lusuh dan penuh darah di bagian dada. Lehernya miring tidak wajar, seperti pernah patah. Petugas itu menatap Reno dengan senyum kaku. "Kau penumpang baru ya? Biasanya yang baru datang masih suka bingung." Reno menatapnya dengan waspada. "Di mana aku? Apa ini benar-benar Manggarai?" Petugas itu tertawa pelan. "Bisa dibilang begitu. Manggarai lama. Tempat semua yang tidak sempat pulang." Reno mundur satu langkah. "Aku ingin kembali. Tolong, tunjukkan jalan keluar." Petugas itu menatapnya lurus ke matanya. "Tidak ada keluar di sini, nak. Yang ada cuma 2 jalan. Ikut menunggu sampai kereta berikutnya datang, atau berjalan ke arah rel itu dan hilang selamanya." Reno menggelengkan keras, air matanya mulai mengalir. "Aku tidak mau, aku cuma mau hidup." Petugas itu mendekat, langkahnya berat. "Kau pikir kami dulu ingin mati? Semua di sini dulunya seperti kamu. Penumpang yang tak seharusnya naik tapi sudah terlanjur duduk di kursi yang tidak ada namanya." Suara pengeras kembali berbunyi, kini lebih jelas dan dekat. "Perhatian untuk seluruh penumpang. Kereta tujuan akhir akan segera tiba. Mohon bersiap di peron masing-masing." Ratusan penumpang yang diam tadi mulai bergerak bersamaan. Mereka melangkah pelan ke tepi rel, berdiri sejajar. Tak ada suara selain langkah kaki mereka yang serempak. Reno merasakan tekanan hebat di dadanya. Ia tahu kalau ia ikut berdiri di sana, mungkin tidak akan pernah bisa kembali. Petugas itu menatapnya sekali lagi. "Kalau kau benar-benar masih hidup, jangan menatap ke arah kereta itu apapun yang terjadi." "Kenapa?" tanya Reno cepat. Petugas itu menjawab lirih. "Karena begitu kau melihatnya, jiwamu akan ikut dipanggil." Suara gemuruh datang dari kejauhan. Rel bergetar pelan, udara berubah dingin. Dari balik kabut muncul cahaya lampu depan kereta yang suram disertai suara panjang peluit tua yang membuat dada Reno bergetar. Ratusan penumpang itu tersenyum bersamaan. Senyum yang aneh, kosong tapi bahagia. Reno menunduk erat, menutup mata. Suara roda besi menggilas rel di depannya, berhenti tepat di peron. Udara di sekitarnya mendadak sunyi, seolah waktu ikut membeku. Ketika ia kembali membuka mata, semua penumpang sudah hilang. Stasiun kini kosong, hanya tersisa kabut dan papan nama berkarat yang bergoyang pelan. Reno berdiri sendirian di peron itu, napasnya terengah-engah. Ia menatap ke arah rel yang sepi, dan di sana, di kejauhan, ia bisa melihat bayangan kereta yang menjauh perlahan. Tapi kali ini di jendela terakhir, ia melihat wajahnya sendiri, duduk di antara penumpang lain yang menunduk. Suara pengeras berbunyi sekali lagi, datar dan menyeramkan. Penumpang baru telah tiba. Reno menatap langit berkabut di atasnya, air matanya menetes. Ia sadar, ia tidak sedang menunggu kereta lagi. Ia sudah menjadi bagian dari stasiun bayangan itu. Reno berjalan menyusuri peron yang sepi. Kabut semakin tebal, sampai-sampai ia tidak bisa melihat ujung rel. Hanya suara detak jantungnya sendiri yang terasa di telinga, berpacu dengan rasa panik yang menyesakkan dada. Ia tahu
Ia tidak boleh tinggal di tempat ini terlalu lama. Stasiun itu seperti menghisap hidupnya perlahan. Setiap langkah membuat tubuhnya terasa berat, seperti melangkah di lumpur dingin. Tiba-tiba, dari arah pengeras suara yang menggantung di atap stasiun, terdengar suara yang sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak serak, tidak tua, justru terdengar sangat familiar. Reno Pratama, kalau kamu bisa dengar ini, kembalilah. Kami masih berusaha menolongmu. Reno spontan menoleh ke segala arah. Matanya melebar. Ia mengenali suara itu. Suara Sinta, teman kampusnya yang sejak awal selalu khawatir karena ia belum juga pulang malam itu. "Sinta!" teriak Reno. Tapi suaranya hanya menggema ke seluruh kabut. Tidak ada balasan. Hanya gaung samar yang kembali kepadanya. Ia mendekati pengeras suara tua itu, memegang tiangnya dengan tangan gemetar. "Sinta, aku di sini. Tolong aku keluar." Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. "Reno, kami sudah hubungi komunitas supranatural. Kamu sedang koma di rumah sakit. Kami bisa mendengar detak jantungmu, tapi kamu belum sadar. Kalau kamu bisa dengar ini, jangan tinggalkan cahaya." Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menatap sekeliling, mencoba mencari sumber cahaya yang dimaksud. Tapi yang ada hanya kabut dan bayangan penumpang samar yang berdiri di kejauhan. "Tubuhku koma," gumamnya pelan. Ia mencoba mengingat. Ia ingat melompat keluar dari kereta, lalu semuanya gelap. Mungkin setelah itu tubuhnya ditemukan di pinggir rel dan dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau tubuhnya di sana, siapa dirinya yang sekarang? Suara itu terdengar lagi. Kali ini seperti datang dari arah timur peron. "Ikuti suara ini, Reno. Cepat, sebelum kabut menutup jalan." Reno menoleh ke arah suara itu dan mulai berlari. Nafasnya berat, tapi ia terus memaksa. Setiap langkah terasa panjang, seperti menembus mimpi buruk yang tak berujung. Dari kejauhan, ia mulai melihat cahaya samar di balik kabut. Ketika semakin dekat, cahaya itu ternyata berasal dari sesuatu yang berdiri tegak di ujung peron. Sebuah cermin besar berbingkai besi tua. Permukaannya memantulkan bayangan kabur dari dunia lain. Reno mendekat perlahan, merasa jantungnya semakin berdetak cepat. Begitu jaraknya tinggal beberapa langkah, ia bisa melihat sesuatu di dalam cermin itu. Bayangan seorang pria terbaring di ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat, tubuhnya penuh kabel dan alat bantu nafas. Ia menatap lebih lama dan tubuhnya langsung kaku. Itu dirinya sendiri. "Tidak!" bisiknya pelan, suaranya bergetar. "Itu aku!" Air matanya mulai mengalir. Ia menyentuh permukaan cermin itu dengan tangan bergetar. Permukaannya dingin, tapi berdenyut pelan seperti jantung hidup. "Reno, kami semua di sini. Tolong, buka matamu. Kamu belum mati." Reno menekan tangannya lebih kuat ke cermin itu. "Sinta, aku di sini. Aku lihat kalian." Jeritnya putus asa. Tapi cermin itu tetap tak bereaksi. Hanya bayangan tubuhnya yang terbaring di ranjang yang terus muncul dan hilang seperti gangguan siaran. Tiba-tiba, bayangan lain muncul di belakangnya. Dari pantulan cermin, ia melihat sosok-sosok abu-abu, penumpang kereta yang tadi bersamanya. Mereka berdiri diam di belakangnya, menatapnya tanpa ekspresi. Salah satu dari mereka, anak kecil yang dulu sempat berbicara, melangkah mendekat. "Mas, jangan pergi. Di sini lebih tenang.
Tidak ada rasa sakit. Reno tebak cepat. Aku masih hidup, aku harus kembali. Anak kecil itu tersenyum tipis. Semua orang di sini dulu juga bilang begitu. Dari arah lain, perempuan dengan luka di kepala ikut muncul. Rambutnya berantakan, matanya kosong. Kalau kamu menyeberang lewat cermin itu, kamu akan melupakan semuanya. Kamu tak akan mengenal siapapun lagi. Reno menggenggam dadanya. Ia bisa merasakan denyut samar, entah dari hatinya atau tubuhnya yang sedang koma. Suara Sinta kembali bergema, kali ini diiringi isakan kecil. Reno, kalau kamu menyerah sekarang, kamu gak akan pernah bangun. Ingat ibumu, ingat teman-temanmu, kami nunggu kamu. Tangisnya pecah. Sinta, aku takut, aku gak tahu jalan pulang. Tinggal selangkah lagi, jawab suara itu pelan, seperti berbisik langsung di telinganya. Reno menatap bayangan tubuhnya di cermin sekali lagi. Ia bisa melihat tangan Sinta menggenggam tangan tubuhnya yang terbaring di ranjang. Air mata perempuan itu menetes di pipi tubuhnya yang tak bergerak. Kalau aku gak coba sekarang, aku gak akan pernah kembali, gumamnya lirih. Ia menatap para arwah di belakangnya. Mereka tidak marah, mereka hanya diam, seolah mengerti bahwa seseorang akan pergi dari tempat itu. Anak kecil itu menunduk. Kalau kau bisa keluar, jangan pernah naik kereta tengah malam lagi. Reno tersenyum kecil di tengah air matanya. Terima kasih. Ia menarik nafas dalam-dalam lalu berlari ke arah cermin. Udara di sekitarnya bergetar. Suara jeritan samar terdengar di belakangnya, seolah semua penumpang itu mencoba menahannya. Tapi Reno terus berlari. Ia menabrak cermin itu dengan seluruh tenaga. Cahaya putih menyilaukan mata. Ia merasa tubuhnya melayang, lalu tenggelam dalam keheningan. Saat matanya terbuka lagi, pandangannya kabur. Ia mendengar suara monitor rumah sakit berbunyi bip, 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 dan seseorang menangis di sekitarnya. Sinta, suaranya lemah. Perempuan di samping ranjang langsung menatapnya, matanya basah. Reno, ya Tuhan, kamu sadar. Air mata Reno menetes. Ia menatap langit-langit ruangan, dan di antara suara tangis bahagia, terdengar samar peluit kereta di kejauhan. Pelan, panjang, seperti ucapan selamat tinggal dari dunia lain. Reno berdiri di peron yang kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Setelah berhasil kembali sebentar ke tubuhnya, ia seolah ditarik lagi ke dunia ini, ke stasiun kabut yang tak pernah benar-benar tenang. Ia memandangi rel gelap di depannya, berharap semuanya hanya mimpi buruk. Suara langkah berat terdengar dari arah belakang. Sosok tua dengan rompi lusuh dan topi pet muncul dari balik kabut. Wajahnya kaku, matanya kosong, tapi senyumnya masih sama, dingin dan menakutkan. Pak Harun, kenapa saya balik lagi ke sini? Bukannya saya sudah... Belum, potong Pak Harun datar. Kau memang sempat kembali, tapi tiketmu belum lunas. Kau masih terikat di sini. Reno menelan ludah, tangannya gemetar. Tiket apa lagi, Pak? Saya cuma ingin hidup. Saya nggak mau di sini. Pak Harun melangkah mendekat. Langkahnya menggema di lantai peron kosong. Setiap jiwa yang menyeberang dan kembali harus ada gantinya. Dunia ini tidak kehilangan satu nyawa begitu saja. Kau ingin hidup, maka kau butuh seseorang untuk duduk di kursimu. Reno menggaleng cepat. Tidak. Saya nggak akan menukar hidup saya dengan orang lain. Harun hanya menatapnya tenang. Kau pikir pilihan itu selalu ada. Lihat ke sekelilingmu. Reno menoleh. Di antara kabut, sosok-sosok arwah berdiri diam. Wajah mereka pucat keabu-abuan. Mereka seperti menunggu keputusan. Kalau tidak ada pengganti, kau akan tetap di sini sampai waktumu tiba benar-benar habis.
Reno terduduk lemas. Kata-kata itu seperti menamparnya. Ia sudah merasakan bagaimana rasanya hidup lagi, mendengar suara Sinta, merasakan hangatnya dunia nyata, dan kini semuanya terasa jauh. Suara gemuruh terdengar. Dari kejauhan, cahaya lampu kereta perlahan muncul menembus kabut. Peluit panjang menggema. Sebuah kereta berhenti di peron. Pintunya terbuka tanpa suara. Dari pintu itu turun seorang pria muda. Wajahnya kebingungan, matanya liar memandangi sekeliling. Ia tampak seperti Reno waktu pertama kali datang ke tempat ini. Bingung, takut, dan tidak tahu kenapa ada di sini. Di mana ini? Aku harusnya di jalan tol barusan, ucap pria itu ketakutan. Reno mematung. Jantungnya berdegup keras. Kata-kata Pak Harun bergema di kepalanya. Kau butuh seseorang untuk duduk di kursimu. Ia memandang pria muda itu lama. Dalam hati, bisikan gelap mulai muncul. Kalau dia yang menggantikanmu, kau bisa pulang, kau bisa hidup. Reno berdiri, melangkah pelan ke arah pria itu. Wajahnya tegang, tangan dingin. Mas, kamu gak apa-apa? Tanyanya dengan suara lirih. Pria itu menggeleng. Aku gak tahu, aku cuma ingat rem mobilku blong, terus gelap. Sekarang aku di sini. Reno menatap matanya, mata yang penuh ketakutan, sama seperti dirinya dulu. Hatinya bergetar. Ia tahu betul rasa panik itu. Tiba-tiba, Pak Harun muncul di sampingnya. Inilah kesempatanmu. Kalau kau ingin kembali, arahkan dia ke kursimu. Setelah itu, kereta akan membawanya. Reno menatap Harun dengan marah. Kau mengekorbankan orang yang bahkan gak tahu apa yang terjadi. Dia gak pantas di sini. Harun tidak menjawab. Ia hanya menatap dengan tatapan kosong yang dalam. Dunia tidak adil, nak, tapi pilihan tetap di tanganmu. Pria muda itu kini mendekat, mencari pegangan. Mas, tolong, saya harus pulang. Istri saya lagi hamil tua di rumah. Kalimat itu menghantam dada Reno seperti malu. Air matanya jatuh. Ia mundur 2 langkah, menatap cermin samar di belakang peron. Refleksi tubuhnya di dunia nyata masih di rumah sakit, masih bisa diselamatkan. Kalau aku lakukan ini, aku bukan manusia lagi, bisiknya lirih. Harun menghela napas panjang. Mungkin memang begitu harga hidup, Reno. Reno menunduk, terisak. Saya nggak mau hidup dengan dosa sebesar itu. Kalau memang harus terjebak, biar saya yang tanggung. Harun menatapnya lama, lalu menghilang perlahan bersama kabut. Suara kereta menggema lagi. Pria muda itu menatap Reno dengan cemas. Aku nggak tahu harus kemana. Reno tersenyum tipis di tengah air matanya. Kalau kamu dengar suara yang memanggil dari jauh, kejar, itu jalan pulangmu. Pria itu mengangguk pelan, lalu menatap ke arah kabut putih yang mulai terbuka sedikit. Cahaya samar muncul, dan ia melangkah ke sana, meninggalkan Reno seorang diri di peron. Reno menatap langit-langit kabut, tersenyum getir. Mungkin ini balasannya, karena aku dulu juga tersesat. Suara kereta mulai menjauh. Ia duduk di bangku peron, sendirian, hening. Namun jauh di rel sana, samar terdengar bisikan lembut. Suara Sinta memanggil namanya lagi. Reno, bertahanlah. Reno menatap ke arah suara itu, matanya menatap rel panjang yang seolah tak berujung. Mungkin masih ada cara lain, gumamnya pelan, lalu berdiri dan melangkah ke arah kabut, mengikuti suara itu untuk terakhir kalinya. Kabut di stasiun itu semakin tebal. Udara dinginnya seperti menembus tulang, dan setiap langkah Reno meninggalkan jejak samar di lantai yang basah oleh embun. Ia sudah berhari-hari di tempat itu, atau mungkin hanya beberapa jam. Waktu di dunia ini tidak berjalan seperti biasa. Namun malam ini ia mendengar sesuatu yang membuat harapannya menyala lagi.
Bisikan-bisikan arwah di peron lain berbicara tentang peron keempat, jalur misterius yang konon bisa mengembalikan roh ke tubuhnya selama kematian belum sepenuhnya menjemput. Hanya saja, jalur itu tidak semua orang bisa lewati. Kondektur tanpa mata menjaga perlintasan itu, dan siapapun yang tertangkap akan selamanya menjadi bagian dari rel darah. Reno berdiri di pinggir peron. Di bawahnya, rel berkilau merah, bukan logam biasa, melainkan seperti urat nadi yang berdenyut pelan. Angin bertiup membawa aroma besi dan belerang. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan napasnya. Kalau aku gagal sekarang, aku nggak akan pernah bisa kembali. Gumamnya lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Suara langkah kaki mendekat dari arah belakang. Sosok anak sekolah perempuan dengan seragam putih biru berdiri menatapnya. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi bibirnya bergerak pelan. "Kau mau ke peron keempat?" tanyanya datar. Reno menatapnya ragu. "Kau tahu di mana jalurnya?" Gadis itu mengangguk pelan. "Aku dulu juga mencoba ke sana, tapi aku nggak pernah sampai. Dia menemuiku di tengah jalan." "Dia?" Gadis itu menjawab. Kondektur tanpa mata, suaranya seperti berdesis. "Kalau dia datang, jangan menatapnya. Kalau kau lihat matanya, kau akan buta selamanya, bahkan setelah mati." Reno menelan ludah. "Terima kasih." Gadis itu hanya tersenyum samar, lalu perlahan memudar menjadi kabut, meninggalkan aroma bunga melati yang dingin. Reno tahu itu peringatan terakhir. Ia menatap rel merah di bawah dan melangkah. Setiap langkah terasa berat. Suara denting logam dan bisikan samar mengikuti di sekelilingnya. Di depan, sebuah terowongan terbuka, gelap, panjang, dan tampak berdenyut seperti makhluk hidup. Dindingnya berlapis jelaga, dan dari dalam terdengar suara lonceng yang berdentang pelan, seolah menandakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Reno menguatkan diri dan melangkah masuk. Begitu kakinya menapak di dalam terowongan, udara berubah, hangat, lembab, dan ada aroma darah segar yang tajam. Cahaya samar dari rel menjadi satu-satunya penerang. "Jangan menatap, jangan menatap," ia mengulang kalimat itu dalam hati. Namun suara lain terdengar dari belakangnya, langkah berat, pelan, dan menyeret. Lonceng berdentang lagi, kali ini lebih keras. Dari belakang terdengar suara gesekan, seperti kuku logam mencakar besi. "Nak, tunjukkan tiketmu." Suara itu seperti langsung berbisik di telinganya, padahal langkahnya masih jauh di belakang. Aku tidak punya tiket," jawabnya pelan tanpa berani menoleh. Langkah itu berhenti, hening. Lalu suara napas berat memenuhi terowongan. "Semua penumpang harus punya tiket." Reno mulai berlari. Rel di bawahnya memercik merah dan dinding terowongan bergetar seolah hidup. Lonceng berdentang lagi, kali ini lebih cepat. Dari belakang terdengar suara gesekan seperti kuku logam mencakar besi. "Nak, kembali ke gerbongmu." "Tidak!" teriak Reno, napasnya memburu. "Aku bukan milik tempat ini, aku belum mati." Tiba-tiba, suara tawa rendah menggema dari segala arah. Suara itu seperti datang dari dinding, dari rel, dari udara di sekitarnya. "Kau pikir kau bisa lari dari jadwal kereta kematian? Semua penumpang punya waktu, dan waktumu hampir habis." Cahaya merah semakin terang menelan penglihatannya. Reno menutup mata, berlari tanpa arah.
Tubuhnya menabrak dinding, jatuh lalu merangkak lagi. Tangannya menyentuh sesuatu yang dingin dan licin, pintu metal. Di atasnya tertulis samar, Peron 4. Ia segera mendorongnya. Pintu itu terbuka dengan suara nyaring dan cahaya putih menyilaukan memenuhi pandangannya. Ia melangkah keluar dengan napas tersengal. Udara di luar berbeda. Tidak ada lagi kabut pekat, hanya cahaya keemasan yang redup. Ia berada di sebuah peron kecil, sepi namun hangat. Di jauhan, ia bisa mendengar samar-samar suara dunia nyata, suara Sinta memanggilnya dengan panik. "Reno, kalau kamu dengar, kembalilah. Tubuhmu mulai melemah." Reno menoleh ke arah suara itu. Air matanya menetes. "Reno, aku dengar." Namun sebelum ia sempat melangkah, suara lonceng berdentang lagi. Dari arah terowongan muncul sosok kondektur. Tubuhnya tinggi, seragamnya hitam kelam, dan di tempat matanya hanya ada 2 lubang gelap menganga. Ia mendekat tanpa suara, membawa jam saku berwarna perak. "Waktumu habis," katanya dengan suara berat. "Aku belum mati, aku masih punya kesempatan." Kondektur itu tersenyum samar, atau mungkin hanya bayangan wajahnya yang menyesatkan. "Kalau begitu, buktikan." Reno berbalik dan berlari menuju cahaya di ujung peron. Cahaya itu semakin terang, sementara lonceng berdentang cepat seperti tanda akhir perjalanan. Tepat sebelum bayangan kondektur sempat meraihnya, Reno melompat ke dalam cahaya putih itu. Seketika, semuanya hening. Tidak ada lagi suara lonceng, tidak ada kabut, tidak ada rel merah. Hanya kehangatan yang menenangkan. Untuk sesaat, Reno merasakan tubuhnya kembali ringan dan di telinganya suara Sinta terdengar jelas. "Reno, kamu hampir sampai. Jangan menyerah." Reno menggumam udara kosong, mengharap itu adalah tangan Sinta. Ia tahu perjalanan belum selesai, tapi untuk pertama kalinya sejak malam itu, ia melihat cahaya yang benar-benar nyata. Reno berdiri di peron yang diselimuti cahaya putih. Udara di sana tidak lagi dingin, tapi berat. Seolah setiap tarikan nafasnya mengandung beban dari dunia yang tak terlihat. Di depannya, sosok tinggi muncul dari kabut yang mulai menipis. Suara lonceng yang tadi menggema kini berhenti, berganti dengan suara langkah berat di atas lantai logam. Kondektur itu muncul perlahan. Seragam hitamnya compang-camping. Topi petnya miring dan wajahnya tanpa mata. Dari lubang hitam di sana, keluar asap pekat yang terus bergerak, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Tangannya memegang jam saku perak berkarat yang berdetak pelan. Setiap detaknya membuat udara bergetar. Reno menahan nafas. Ia tahu, ini adalah makhluk yang disebut para arwah sebagai penjaga jalur terakhir. Kondektur itu berbicara tanpa membuka mulut. Suaranya muncul dari segala arah, dingin dan dalam. "Reno Pratama, penumpang tanpa tiket. Kau telah melanggar batas antara dunia hidup dan mati." Reno menunduk. Suaranya bergetar. "Aku hanya ingin pulang. Aku masih hidup. Aku masih punya alasan untuk kembali." Makhluk itu diam sejenak, lalu bergerak mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar. "Semua ingin kembali, tapi hidup tidak gratis." "Aku mau bayar, apapun itu," jawab Reno cepat, tanpa pikir panjang. "Ambil apa saja yang kau mau, asal aku bisa kembali."
Kondektur itu berhenti tepat di depannya. Bau besi tua dan darah tercium kuat. Dari lubang matanya, asap hitam bergerak pelan dan melingkar di wajah Reno. Harga yang harus kau bayar adalah ingatanmu. Reno terkejut. Ingatan? Ya, semua kenanganmu, semua yang membuatmu tahu siapa dirimu. Kau akan kembali ke dunia hidup, tapi tanpa masa lalu, tanpa nama, tanpa rasa. Kau akan hidup, tapi tidak tahu untuk apa. Reno terdiam. Ia menatap ke arah cahaya di ujung peron, tempat suara Sinta tadi datang. Samar-samar, ia masih bisa mendengarnya. Reno, cepatlah kembali. Air matanya mengalir. Ia tahu kalau ia menolak sekarang, arwahnya akan selamanya terjebak di sini. Tapi kalau ia setuju, akan kembali tanpa mengenal siapapun, tanpa mengingat cinta, keluarga, atau dirinya sendiri. Kondektur itu mendekat lebih jauh. Suaranya berubah menjadi bisikan lembut yang menusuk telinga. Pilih anak manusia, hidup tanpa ingatan, atau mati dengan segalanya. Reno menutup mata. Dalam gelap, kenangan-kenangan muncul satu persatu. Ayahnya yang menuntun naik sepeda saat kecil, ibunya yang selalu menyiapkan sarapan, teman-teman kampus yang tertawa bersama di warung kopi, dan wajah Sinta yang tersenyum di bawah hujan. Semua itu terasa begitu nyata, dan ia tahu semuanya akan hilang kalau ia melangkah. Namun suara Sinta kembali memanggil, lebih keras kali ini. Reno, tolong dengar aku, kamu harus kembali. Reno membuka mata. Dengan nafas bergetar, ia berkata, kalau itu satu-satunya cara, aku terima. Kondektur itu mengangkat tangan. Dari jari-jarinya, asap hitam mengalir dan masuk ke kepala Reno. Tubuhnya gemetar hebat, matanya terbuka lebar. Ingatan-ingatan yang tadi jelas, kini satu persatu terlepas seperti lembaran foto yang terbakar. Ia melihat wajah ayahnya. Hilang. Suara tawa ibunya menghilang. Nama teman-temannya luntur dari pikirannya. Ia mencoba mengingat wajah Sinta, tapi bayangan itu pun mulai pudar. Sinta, bisiknya lemah. Asap semakin pekat menyelimuti seluruh tubuhnya. Kondektur itu berbicara lagi. Sekarang berjalanlah ke cahaya. Dunia manusia sudah menunggumu. Tapi ingat, harga sudah dibayar. Tubuh Reno terasa ringan. Ia melangkah ke arah cahaya putih di ujung peron. Setiap langkahnya membuat dunia di sekitarnya semakin kabur. Suara lonceng kembali berdentang, pelan namun menyakitkan. Saat ia hampir mencapai ujung, ia berhenti sejenak dan menatap ke belakang. Kondektur itu masih berdiri di sana. Jam sakunya kini berhenti berdetak. Sosok itu menatapnya tanpa mata, lalu mengangguk perlahan. Selamat jalan, penumpang tanpa masa lalu.
Reno menatapnya tanpa kata, lalu melangkah ke dalam cahaya. Seketika, semuanya lenyap. Sepanjang perjalanan, pikirannya penuh dengan harapan dan doa. Ia yakin, setelah semua usaha ritual dan panggilan dari dunia nyata, Reno akhirnya berhasil kembali. Begitu masuk ke ruang perawatan, Sinta langsung berlari. "Reno!" serunya dengan suara bergetar. Pria itu duduk di tepi ranjang, tatapannya kosong ke jendela. Ia menoleh perlahan saat mendengar suara itu. "Reno, ini aku, Sinta. Kamu ingat aku kan?" Reno memandang wajahnya lama sekali, seolah mencoba menggali sesuatu dari kedalaman pikirannya yang gelap. "Maaf," katanya akhirnya dengan suara gemetar. "Kereta terakhir sudah berangkat belum?" Sinta terdiam. Kalimat itu menghantam dadanya lebih keras daripada apapun. Air matanya jatuh begitu saja. Ia mencoba menggenggam tangan Reno, tapi pria itu hanya menatapnya tanpa emosi, seperti melihat orang asing. "Reno, kamu sudah pulang. Kamu selamat. Kamu di dunia nyata sekarang," kata Sinta berusaha menenangkan, tapi suara tangisnya malah memecah. Namun Reno hanya menggeleng pelan. "Tidak, rasanya aku masih di sana," gumamnya samar. Beberapa hari kemudian, kondisi Reno membaik secara fisik, tapi ingatannya tak kunjung kembali. Ia tidak mengenali siapapun, tidak tahu rumahnya, keluarganya, bahkan dirinya sendiri. Ia sering duduk di jendela rumah sakit, memandangi rel kereta yang terlihat jauh di luar sana. Suatu malam, Sinta kembali datang. Ia membawa foto-foto lama, foto mereka saat kuliah, saat investigasi pertama kali di stasiun angker itu. "Lihat ini," kata Sinta lembut, menunjukkan foto mereka berdua. "Kamu dulu suka bercanda, suka bilang kereta malam itu bukan untuk manusia." Reno menatap foto itu lama. Ada sedikit getaran di matanya, tapi kemudian ia menggeleng pelan. "Saya tidak kenal mereka, tapi tempat itu, stasiun itu, seperti memanggil saya lagi." Sinta menahan isak. Ia tahu bagian dari jiwa Reno masih tertinggal di sana. Malam itu, hujan turun deras. Pukul 00.00. Petugas jaga stasiun Manggarai yang memantau CCTV mendadak terkejut. Di layar monitor, tampak sosok pria berpakaian putih berdiri di peron 3, menatap ke arah rel kosong. Petugas itu memperbesar tampilan dan wajahnya pucat seketika. Itu Reno, pria yang seharusnya masih dirawat di rumah sakit. Sementara itu, di rumah sakit, tempat tidur Reno kosong. Selimutnya terlipat rapi, jendela terbuka lebar, tirai berkibar tertiup angin. CCTV stasiun terus berekam. Kabut tipis mulai turun. Dari kejauhan, suara roda besi bergesekan dengan rel terdengar pelan, makin lama, makin jelas. Kereta tua itu datang lagi. Badan kereta berwarna hitam pudar, jendela berembun, dan suara gesekannya memekakkan telinga. Di ujung peron, Reno berdiri dengan tubuh tegap, namun wajah tanpa emosi. Lampu kereta menyala redup, dan di pintu depan, sosok Reno kini berdiri mengenakan seragam kondektur tua, namun kepalanya tak lagi utuh. Lehernya kosong, hanya asap hitam yang keluar perlahan dari sana. Ketika pintu terbuka, bayang-bayang arwah mulai naik ke dalam. Reno menatap mereka satu persatu. Suara lirihnya bergema di udara malam. "Selamat datang di kereta terakhir. Tujuan dunia yang tak pernah pulang." Dan ketika lonceng berbunyi 3 kali, kereta itu melaju perlahan, menghilang ke dalam kabut pekat, meninggalkan peron kosong dan suara gema yang tak pernah benar-benar berhenti. Esok paginya, petugas hanya menemukan jejak kaki basah di peron, mengarah ke rel dan suara gerimising kecil, seperti logam jatuh di antara besi rel. Sebuah tiket usang bertuliskan, "Penumpang baru diterima. Kondektur R. Pratama." Malam pun menutup kisah itu.
Tapi di antara desau angin stasiun, kadang terdengar suara lembut memanggil. Kereta terakhir sudah berangkat belum?